أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير أما بعد. قال self defense Allah SWT Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rezeki, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, la ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin dunia akhirat hanya di dalam Islam. Ya, jalankan perintah Allah SWT dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiat dibedakan dari senjata-senjata karena dia mungkin sifatnya lebih khusus lagi untuk kepentingan kita pribadi dengan keperluan umum, amalan agar senantiasa berzikir dan mampu menggunakan senjata dengan sebaik-baiknya. Ini kita baca setiap hari. Cuma ada sesuatu yang menarik di sini. Qala an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi bahwasanya Rasulullah SAW memegang tangannya wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka wahai Mu'adz demi Allah sungguh saya sangat sayang sama kamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam usika ya Mu'adz la tad'anna fi dubri kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu al-Imam Abu Dawud. Pertama, akhadha biyadihi. Ini Rasulullah SAW gandeng Sayyidina Mu'adz. Dulu pernah kita cerita, ngobrol, kita bayangin seandainya Habib Umar datang. Tiba-tiba kita digandeng sama Habib Umar. Kira-kira gimana? Perasaan luar biasa. Itu satu. Yang kedua, dinyatakan lagi, wallahi inilah uhibbuka. Demi Allah, saya sangat sayang banget sama kamu. Maka terbuka perasaan. Dua, dengan sikap. Kedua, dengan kata-kata. Untuk apa? Untuk membuka hati. Maka ketika hati sudah terbuka, ingatan akan jadi amalan. Bukan sekedar ingatan jadi memori, tetapi jadi amalan. Dan ini pembelajaran di dalam uslub dakwah. Ambil hatinya, maka akan masuk kalimat kamu. Doa ini juga faedah, senantiasa membaca doa ini setelah sholat, karena di dalam bahasanya la tada'anna, jangan pernah sekali-kali. Itu kan di dalam kaidah kalau ada nun taukid taqilah itu jangan pernah sekali-kali. Itu sama seperti wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan orang Islam. Padahal mati itu cuma sekali. Yang itu tuh jangan sampai jangan sampai kamu mati walaupun sekali itu kecuali dalam keadaan Islam. Ini jangan sampai kamu pernah sholat ya kecuali di penghujungnya kamu baca itu. Jadi betul-betul jangan sampai ketinggalan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian nomor 2, doa ini sangat bermanfaat jika dibaca pada saat dia bingung amalannya apa ya? Mentok nih urusannya, senjatanya kayak gimana ya? Understand ya? Maka baca ini, nanti Allah akan bukakan kepada dia. Allahumma ya Allah a'inni, bantu saya. Nanti Allah bantu ala dzikrika, untuk berzikir padamu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan mengerjakan sebaik-baiknya ibadah. Maka nanti kamu dibantu sama Allah, sehingga dalam keadaan kamu bingung entah yang mana yang satu yang mau dibuat, nanti kamu akan terbimbing. Ketiga, doa ini juga sangat bermanfaat jika dibaca pada saat ia terasa bahwa dia dalam keadaan lalai, udah mulai ghaflah, tiba-tiba perasa, ya Allah, nggak ada zikir saya dari tadi ini. Naik kereta lebih banyak tengok iklan di jalan, nah itu ciri-ciri lalai. Apalagi kalau dibaca sambil lewat, baca kopi, pejuang, itu lalai sudah. Kayak gitu. Nanti boleh datang lagi. Langsung ketika kita tersadar, kenapa saya dalam keadaan gitu, baca Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ATM Allah tempat meminta, ini sedikit saja dan mudah saja sebetulnya. Ayat itu berulang kita baca dan kita hafal, hanya saja prakteknya. Allah tempat meminta amalan agar dikaruniakan, kemudian mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Bukan automatic teller mesin, tetapi Allah tempat meminta. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, ambillah upaya untuk pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Ini ayatnya sedikit saja, tetapi ini fasilitas luar biasa dari Allah SWT. Kita bisa minta tolong apa aja langsung, mengupayakan pertolongan dari Allah langsung dengan apa? Sabar, sholat. Ya, inna sabra fi sadamatil ula, yang namanya kesabaran itu ketika hantaman pertama, geger. Nah, itu langsung ambil sikap apa? Sabar. Dia tidak gegabah, dia tidak emosi, dia tidak panik, tapi dia sholat. Nah, yang seperti ini langsung dapat pertolongan Allah. Tapi kalau dia begitu kena masalah, dar, ya, inna sabra fi sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu pada hantaman pertama. Kalau dia sudah kena hantam, kemudian dia nggak sabar, kemudian dia beralih kepada makhluk, stres sendirian, cari ke sana kiri kanan, makin hancur, dihantam dengan hantaman yang lain. Pasti seperti itu. Tapi begitu dia langsung ambil sikap sabar, tenang, sholat, di situ langsung akan Allah kasih pertolongan. Seorang mukmin harus yakin bahwa sholat adalah fasilitas khusus bagi untuk minta apa saja kepada Sang Raja Maha Kaya Raya secara direct, langsung one touch dialing, pencet nyambung seperti itu. Kita ini nggak diutus ke muka bumi karena permintaan kita, tapi karena Allah SWT hantar kita. Maka yang bertanggung jawab semuanya Allah yang menghantar kita. Sama seperti kalau Ma'at An-Nur kirim salah satu dari kawan-kawan untuk menjadi delegasi menghadap Tuan Datuk siapa dalam menjelaskan program, ya. Maka semua dari transport, makan, semua penginapan pasti di backup. Dan kalau ada masalah apapun, tinggal telepon kepada Tuan Mudir, ya, atau kepada pejabat, nanti akan langsung dikirim backup. Fasilitas telepon ini Allah karuniakan kepada kita, tinggal kita mau pakai apa enggak. Masalahnya di situ. Makanya kita terus dakwakan ini sampai masuk ke dalam hati. Jadi ada apa-apa langsung sholat, ya, sebelum bicara kepada makhluk, sama ada senang maupun susah. Dalam ATM hendaknya tersimpan saldo dana agar bisa diambil, dicairkan. Maka demikian penyimpanan saldo pribadi di sisi Allah SWT hendaknya harus dibuat. Apa itu? Di antara teknis, di antara saja teknis penyimpanan saldo seorang mukmin sedekah. Harian kita bikin sedekah, karena setiap orang ayat sholat mesti ada ayat sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mendirikan sholat tapi dia punya saldonya. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru dia punya power di dalam sholatnya. Ini sedekah, nggak pernah minta betul sama Allah. Wah, gimana ceritanya? Dia tarik ATM nggak punya saldonya. Bagi laki-laki senantiasa sholat berjamaah di masjid, membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Ini alhamdulillah kita amalin. Maksud rumah dengan mengucapkan salam, menyambung silaturahim harian, sholat duha setiap hari, memperbanyak istighfar terutama waktu sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, itu 100 kali. Kalau bisa secara infiradi kita amalin itu. Itu dahsyat. Ya, semoga Allah SWT berikan kita semua taufik dan kefahaman. Smart Tech to Paradise. Ya, ini istilah saya ngambil dari Syekhuna. Smart Tech to Paradise. Ya, kalau touch and go mesti dibuka dulu, dia punya apa itu namanya? Jendela. Kemudian dia keluarkan dulu kartunya, dia tempelkan dulu. Kalau dia agak jauh, jauh juga. Repot. Cuma di sini saya belum lihat tuh yang model kayak buat tepuk lalat tuh. Kalau di Indonesia banyak, murah. Coba kita bisnisin itu sini. Senang. Panjang. Ya. Ini Smart Tech to Paradise, begitu masuk terdeteksi langsung kebuka. Apa itu? 4 jenis tiket VIP, very important person, mati langsung masuk surga.
Ya langsung aja kita baca hadisnya. Qala an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari mukinan biha, ini persyaratan mukinan biha, dia mansub karena dia menjelaskan syaratnya. Dalam keadaan yakin, famata min yaumihi qabla ayyumsi, yang mati di siang hari itu sebelum masuk petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia sudah pasti dari penduduk surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa mukinan biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah, mati sebelum pagi, dia petang disuruh baca, maka pasti dia masuk surga. Ini ada satu catatan di dalam keistimewaan Sayyidul Istighfar. Apa itu? Menganulir daripada kesan dosa. Ya, ini sayyidnya. Istighfar itu banyak fadilahnya. Kemarin kita dibacakan hadis sama Syekhuna, man lazimul istighfara ja'alallahu min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin wa min kulli hammin faraja min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. 3 itu minimal, dari setiap kesempitan, kelapangan, dari setiap kegunaan, menjadi suruh jalan keluar, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu istighfar. Apa itu istighfar? Ya ini tolabal ghafaro, ya kan, tolabal ghufran, dipakai bab istaf'ala, mengupayakan untuk mendapatkan fi'il itu. Nah itu istaf'ala. Jadi setiap perkara yang mengupayakan ghufran itu istighfar, termasuk salaman silaturahim yang jauh lah itu istighfar. Kenapa? Karena dia mengupayakan pengampunan. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min muslimain yatsama'ani fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla ayyuftariqa." Tidaklah berjumpa 2 orang Islam saling ketemu kemudian mereka saling salaman, maka pasti diampuni dua-duanya sebelum mereka pisah. Maka itu amalan ghufran, mendapatkan maghfirah. Upayanya itu istighfar. Dan banyak lagi, termasuk doa makan itu juga upaya istighfar. Nah ini yang kita baca, ini sayyidnya. Apa itu? Penghulunya, pimpinannya, panglimanya. Dan gak main-main. Di antaranya apa? Di antaranya menghapus daripada semua efek-efek buruk dari dosa. Jadi setiap dosa pasti ada efek buruknya. Sekarang bikin maksiat, entah kapan nanti kena dia dirinya. Melihat film porno atau melihat benda-benda lucah, ya sekarang mungkin belum terlalu terasa, tapi nanti satu waktu kalau dosa itu walaupun sudah dihapus dari catatannya, kesannya masih akan datang. Tetapi dengan doa istighfar, insya Allah, doa Sayyidul Istighfar, insya Allah akan terampuni. Kenapa? Karena udah ada ucapan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan efek dari apa yang aku perbuat. Ya. Qala ayat kursi selepas salat fardu. Qala an Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Makanya kalau kita walaupun terburu-buru macam mana, tetap selesai sholat jangan tinggal ayat kursi. Walaupun ada program seperti apa, tunggu sampai selesai ayat kursi. Kenapa? Jaminannya mati, tidak ada yang mencegah dia daripada masuk surga kecuali tinggal mati saja. Begitu mati berarti masuk surga. Bacaan selesai sholat maghrib dan subuh. Qala an Sayyidina Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shallaita subha faqul qabla an tukallima ahada. Ini persyaratannya, sebelum kamu bicara dengan siapapun selesai salat subuh, sebelum ngobrol apa-apa, maka kita baca itu qabla an tukallima ahada minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 maratin, 7 kali. Fa innaka in mutta mi yaumika idzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Kalau kamu mati di hari itu, maka Allah tetapkan bagi kamu orang yang terbebas dari api neraka. Wa idza shallaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Dalam redaksi yang lain di dalam kitab Fathus Sabah dicukupkan Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Tapi kalau mau tambah kita
Allahumma inni as'alukal jannata, boleh. Sebagaimana redaksi hadis yang diriwayatkan ini. Fa innaka in mutta min lailatika tilka, kalau kamu mati di malam dari waktu malam yang itu, kata Allah Azza wa Jalla, laka jiwaran minan nar, maka Allah akan tetapkan bagi kamu orang yang terbebas dari api neraka. Kalau doa mau tidur, ini doa mau tidur, ini amalan hebat teman-teman sekalian. Ya, ini yang kita baca ini adalah tiket VIP masuk surga. Mati, habis mau tidur, baca ini, mati, masuk surga. Ustaz, tadi saya udah maghrib, saya udah baca Allah majidil minanar 7 kali. Saya habis sholat isya tadi juga udah baca ayat kursi. Ya, dan saya tadi sore petang udah baca, saya dulu istighfar. Kayaknya ini nggak perlu lagi, Ustaz. Silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau punya 4 tiket kan lebih dahsyat, ya kan? Qala an Sayyidina Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mendatangi pembaringan kamu, maka wudulah dengan cara wudunya kamu seperti mau salat. Tsumma taji' ala shikkikal ayman, kemudian kamu berbaring di atas sebelah kanan kamu. Tsumma qul, kemudian kamu ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Titik sampai situ doanya. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau kamu mati di waktu malam kamu itu, kamu mati dalam keadaan fitrah, yaitu seperti bayi yang baru keluar dari ibunya, tidak bawa satu dosa pun. Dan seperti yang kita riwayatkan kemarin, di dalam surga siapa aja? Di antaranya bayi. Ya, atau sobi, anak kecil yang belum bawa dosa. Wa in asbahta, kalau kamu masih hidup masuk di pagi hari, asbahta khairan, maka kamu masuk pagi dalam keadaan yang terbaik. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah kalimat-kalimat itu adalah akhir daripada yang kamu ucapkan dengannya. Yaitu ketika kamu mau tidur, ini jadikan bacaan terakhir. Qala fa radattuha. Ini penting, ini untuk menjawab tentang masalah fikih di dalam doa. Ya, apa itu faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku pun mengulang di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditalkin ulang. Siapa? Oleh Sayyidina Al-Bara' ibn Azib. Beliau talkin ulang bacaan ini doa. Falamma balagtu, ketika aku sampai Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Mestinya apa itu? Mestinya wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tapi qultu, aku katakan wa rasulika alladhi arsalta. Mestinya apa? Wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Yang aku ucapkan wa rasulika alladhi arsalta, di sini cuma sampai wa rasulika saja. Tapi maksudnya redaksi wa nabiyyika alladhi arsalta itu diganti sama beliau. Ya. Padahal makna antara rasul dengan nabi itu tipis sekali. Ada yang terbalik-balik, ada yang mengatakan nabi itu adalah penyampai, rasul membawa risalah, ada yang kebalik lagi. Ya. Keluar dari masalah itu hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Kita diperintahkan sama baginda Nabi SAW untuk ikut, ya, ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, keseluruhan. Maka saat itu sahabat yang berkenaan salah dalam mengucapkan, tidak ikut redaksinya baginda Nabi SAW. Qala la, kata baginda Nabi SAW, enggak. Wa nabiyyukal ladzi arsalta, wa nabiyyikal ladzi arsalta. Diperbaiki, padahal dalam makna hampir sama, hanya ucapan redaksi berbeda, itu diperbaiki oleh baginda Nabi SAW. Makanya apa? Doa, setiap doa itu seperti kunci. Kunci itu ada mata gerigi, kurang satu nggak terbuka. Kalaupun bisa dipaksakan namanya, ya kan? Kalau bukan seperti gerigi itu bukan kuncinya, bisa difahami. Maka begitulah setiap ucapan dengan huruf ada maknanya tersendiri. Dan ini merupakan bukti kita kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh begini, nanti ya Abang Hasan Huzaifi punya anak 9. Yang nomor 9 namanya Muhammad. Yang nomor 1 sampai 5 Muhammad juga. Ya, sisanya Fatimah semua. Kemudian nomor 9 dikasih bayi hidayah sama Ustadz Al-Mukarram Hasan Huzaifi. Nanti
kalau ada tetamu siapa saja datang ke bilik bapak nih, tanya. Pertama tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang di pondok pesantren Hasan Huzaifi. Ya, semoga kedatangan Tuhan menjadi tambah keberkahan bagi kami. Itu redaksi, udah diajarin. Satu. Yang kedua, boleh kami tahu dengan siapa Tuhan mau berjumpa? Kedua. Ketiga, kalau mau jumpa dengan Kiai, silahkan tunggu di sini, nanti kami akan sampaikan ke beliau. Itu redaksi yang diajarkan sama siapa? Sama Pak Kiai. Kemudian esoknya datang tamu. Pak Kiai Hasan Huzaifi ada di samping bilik, dengar pembicaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, Tuhan mau jumpa siapa ya? Jumpa ini Pak Kiai Hasan. Oh ada, tunggu sekejap. Masuk. Padahal kemarin baru dikasih bain hidayah seperti itu. Kira-kira gimana? Informasi sampai, maksud tujuan terpenuhi, tetapi tidak membuat kepuasan kepada Tuan Kiai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan redaksi yang diajarkan. Ini baginda Nabi SAW, antum bayangkan datang ke tengah-tengah umat ini dengan pengorbanan, dengan keringat, air mata, darah, diintimidasi, dilempari kotoran, mengajarkan kepada kita semua hal kebaikan. Kemudian kita bikin redaksi sendiri. Doanya iya, tetapi untuk amalannya belum. Doanya iya, amalan yang diajarkan bagi Nabi SAW belum. Ya, makanya istikharah atau doa minta petunjuk beda. Istikharah seperti yang diajarkan bagi Nabi SAW. Doa minta petunjuk pakai redaksi kita sendiri. Maka dari istidlal ini, kalau ada orang tanya, Ustaz boleh nggak Ustaz kalau kita doa pakai bahasa kita sendiri? Kita bilang boleh. Allah Maha mengetahui semua bahasa. Tetapi untuk fadilah khusus sebagaimana yang diredaksikan oleh baginda Nabi SAW, mohon maaf, itu masih tertangguh. Boleh jadi diberikan, boleh jadi tidak. Tidak ada jaminan. Yang jadi jaminan kalau kamu baca seperti yang dibaca oleh baginda Nabi SAW. Berarti kamu telah membuka pakai kuncinya itu sendiri. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT berikan kita semua taufik, ilmu dan kefahaman. Sebagaimana Syekhuna telah memberikan ijazah dengan semua periwayatan. Jadi ceritanya begini, saya sebelum tulis kitab ini, saya tulis dulu semua judulnya. Saya ingat-ingat mana yang kira-kira diperlukan. Ya, kemudian saya ingat-ingat juga mana hadis-hadis yang berkenaan. Kemudian saya buat draftnya. Ya, tahu draftnya ya. Kemudian saya ajukan kepada Syekhuna. Saya mohon izin, mohon doa, mohon restu. Saya mau tuliskan ini. Kemudian Syekhuna baca sekejap draftnya saja. Kemudian khair, insyaallah sudah dapat khair, udah alhamdulillah. Berarti kita sudah punya tiket kuat untuk maju. Selesai, saya datang lagi. Kemudian saya minta diijazahkan semua periwayatan ini. Karena saya tidak dapat ini kecuali melalui jalur beliau. Maka beliau pun kemudian ijazahkan, ditulis di kitab pertama yang saya cetak dengan perinan tuh Ajastu kullal marwiyat alladhi fihi, kurang lebih begitu bahasanya. Wa kama ajazani Syekhuna Syekh Nuruddin Marbal Banjari hafizallahu taala kullal marwiyat alladhi fihi, yani fi hadzal kitab Aslahatul Mu'min, fa ajastukum bitilkal ijazah. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam. Silakan nanti diambil PDF-nya, sudah juga termasuk ada covernya. Ya, silakan tanpa lagi minta permisi kah atau apapun bahasanya ke saya. Antum perlukan, antum tinggal cetak. Kalau cetak di Gombak ini berapa? Dalam 3 ringgitan. Ya, tambah cover, saya nggak tahu covernya berapa. Silakan, itu bisa. Kalau kami biasa kita 10 ringgit ya kalau keluar. Atau kalau mau dilepas, lebihkan silakan. Kalau seandainya ada teman-teman ya kesiapan keridhaan untuk masukin ke kotak di situ, alhamdulillah, walaupun 1 ringgit dari setiap kitabnya. Kotak itu kan untuk buat peralatan pondok dan lain-lain. Kalaupun tidak mengapa, itu pakai untuk kepentingan dakwah antum. Jazakumullah khairan, terima kasih antum mau duduk sama-sama saya seperti ini.
Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Walaupun saya bukan alim, tetapi antum sudah pasti muta'alim. Ya, kedua-duanya itu bekerja sama untuk kebaikan, maka satu sama lain punya hutang jasa. Minta maaf kalau ada hal-hal yang berlebihan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk dapat PDF-nya nanti di Bang Afik Lubik semua sama covernya. Saya izin dulu ya. Kita jumpa lagi di waktu yang mendatang.